Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GERD dan Anxiety dimanapun teman-teman berada. Berjumpa kembali dengan saya Ma'ruf ya. Barangkali ada teman yang masih baru melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Saya adalah orang yang pernah terkena asam lambung yang sangat tinggi sehingga lambung saya merah ya. Dari kerongkongan itu sampai ke lambung itu merah. Merahnya karena asam lambung yang sangat tinggi. Bagaimana saya bisa tahu merah? Karena saya melakukan endoskopi ya, dimana endoskopi itu dimasukin kamera lewat mulut sampai ke lambung kita ya, jadi dilihat pakai kamera gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Gimana? Mungkin saya udah berapa minggu ini atau berapa bulan ya jarang upload video ya, karena memang jadwal kerja sekarang itu udah mulai normal, udah masuk 2 shift ya, shift pagi, shift malam ya. Jadi mungkin kesempatan untuk bikin video ya agak sedikit jarang karena kesibukan ya teman-teman ya, harap maklum ya. Tapi saya akan mendampingi teman-teman terus ya. Insya Allah ketika saya sempat saya akan bikin video tentang asam lambung yang pernah saya alami ya. Nah, untuk kali ini mungkin teman-teman saya akan sharing bagaimana awal saya bisa terkena asam lambung yang cukup parah ya. Kenapa saya bilang parah? Karena beberapa kali saya sampai muntah cairan asam ya. Asam banget rasanya teman-teman. Bener-bener asam gitu ya. Itu sangat mengerikan sekali kalau menurut saya sensasinya ya. Jadi awalnya itu saya mengubah pola hidup saya ya. Dari yang pertama, saya dari kecil itu emang udah punya mah. Dari kecil itu saya sudah punya mah ya teman-teman. Tapi kalau asam lambung dengan mah itu beda ya. Jadi dari kecil itu saya selalu sarapan teman-teman. Selalu sarapan jam 7, bahkan jam setengah 7 itu udah sarapan ya. Sampai saya besar, sampai saya bekerja, sampai saya berkeluarga ya. Nah, entah kenapa pada saat itu saya itu kepengen seperti teman-teman yang lain, nggak sarapan, hanya makan gorengan ya, hanya makan gorengan 1-2 udah cukup gitu ya. Nah, saya rasain itu ternyata kalau sarapan di rumah ataupun kita sarapan cuman gorengan 1 itu lebih simpel sarapan pakai gorengan 1 ataupun pakai lontong 1. Kenapa? Mempersingkat waktu gitu ya. Jadi kita pagi-pagi nggak usah buru-buru sarapan gitu ya. Tapi letak kesalahan saya adalah setiap setelah sarapan itu pakai gorengan 1 ataupun lontong 1 ya, setiap jam 10 itu saya ngopi terus ya. Dan saya kalau bikin kopi itu kental teman-teman, nggak full 1 gelas tapi setengahnya. Emang di badan itu segar ya ketika kita ngopi ya, segar, bersemangat, nggak ngantuk gitu ya. Padahal saya dari kecil itu nggak pernah ngopi ya, karena punya riwayat mah emang dari kecil. Nah, pada akhirnya setelah saya rutinitas seperti itu, pola hidup yang seperti itu, pada akhirnya saya terkena asam lambung ya. Setelah kurang lebih saya 3 bulan menjalani pola hidup yang kurang baik itu, yang nggak pernah sarapan tapi ngopi. Mungkin kalau setelah ngopi minum airnya agak banyak mungkin nggak akan terjadi seperti ini ya, lambung saya nggak akan terjadi peradangan ya. Tapi karena kurang minum juga mungkin alhasil terjadi peradangan di lambung saya. Singkat cerita, pada saat itu saya sedang makan siang, hendak makan siang. Baru 1 suap, 2 suap, perut terasa panas, panas naik. Dan itu rasanya seperti kayak mau pingsan, jantung berdebar-debar. Kenapa saya bilang seperti mau pingsan? Karena dalam kehidupan saya pingsan itu 1 kali dan hendak pingsan 1 kali. Jadi 2 kali saya merasakan pingsan dan mau pingsan ya. Rasanya itu sama teman-teman. Naik panas, langsung lemas badannya. Saya lagi mau makan itu teman-teman. Terus saya bilang ke kawan-kawan, ini saya mau pingsan nih, tolongin.
muka saya pucat enggak, kata teman saya bilang gitu, enggak pucat gitu. Saya minta minum banyak loh. Saya coba lanjutin makan tapi tidak bisa gitu ya, saya nggak bisa melanjutkan makan. Setelah itu saya dibawa ke klinik. Di klinik itu saya mengalami hal yang sama ya, perut panas itu beda teman-teman, panas itu langsung naik ya, so, langsung ke dada gitu ya, langsung sesak. Terus di situ saya panas, suhu tubuh tuh 37 derajat ya pada saat itu. Setelah sore saya pulang dari tempat kerja, saya pergi ke dokter praktek. Di situ saya didiagnosa gejala tipes. Akhirnya saya minum antibiotik, tapi tak kunjung sembuh pada saat itu. Dan setiap harinya itu saya rasakan badan saya semakin parah gitu ya, padahal saya sudah minum antibiotik. Perut itu kembung, panas, dan nafsu makan saya berkurang ya. Makan itu rasanya nggak bisa, mual terus ya. Pada saat itu belum sampai muntah cairan asam, hanya sebatas kembung panas gitu ya, tenggorokan nggak enak gitu. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit untuk cek lab, dan ternyata saya ada tipes. Nah, saya pikir hanya tipes gitu ya teman-teman, saya obatin tipesnya aja gitu ya. Setelah sebulan 2 bulan saya kok makin parah gitu ya, hari-harinya saya semakin setiap hari itu merasakan sensasi yang luar biasa teman-teman ya, dari badan yang lemes, sempoyongan, kayak mau pingsan gitu ya. Ini saya kenapa kok apa ya, saya dari dulu memang sering punya tipes tapi nggak sampai seperti sekarang gitu ya, seperti yang saya alami ini gitu ya. Nah, pada saat itu saya coba pergi ke dokter lagi ya, karena di situ saya sering kali mengalami badan yang gemetar gitu ya, tiba-tiba keringat dingin, terus jantung berdebar gitu ya, sesak napas. Akhirnya saya coba ke rumah sakit yang lebih besar lagi. Di situ saya konsultasi, saya didiagnosa dispepsia. Nah, mulai dari situ saya pengen dirawat karena sudah 2 bulan saya rawat jalan tapi nggak ada hasil. Saya pengen dirawat inap aja gitu ya, saya yang minta. Di situ saya rawat inap. Setelah rawat inap itu nggak ada perbaikan teman-teman. Jadi saya malah merasa badan saya semakin lemas, semakin tak berdaya gitu ya, tidak ada perbaikan. Akhirnya saya minta pulang ya, minta rawat jalan aja ya. Setelah rawat jalan tetap teman-teman ya, yang namanya minum obat itu seperti nggak ada hasilnya gitu ya. Udah minum obat penekan asam lambung, saya nyampe hafal teman-teman, dari dosis yang paling kecil obat penekan asam lambung nih, jadi omeprazol, lansoprazol, sama Nexium ya. Belum lagi sirupnya seperti sukralfat, ada Neciblok, dan lain-lain lah banyak. Belum lagi obat yang obat penenangnya ya, karena saya terkena anxiety juga. Rasanya itu luar biasa ya teman-teman ya. Saya sampai benar-benar gak habis pikir gitu ya, merasakan sensasi yang seperti ini. Kita tuh dibikin tak berdaya, bahkan setiap hari itu pasti sensasi ada ya, bahkan sampai hendak mau sembuh pun itu sensasi ada ya, kadang bergantian. Tapi yang paling lama yang saya rasakan adalah sempoyongan, keliengan, sama badan sering lemes gitu ya. Entah itu efek dari tipes, mungkin efek dari tipes sama lambung juga ya. Dan ketika saya cek darah juga, saya sering banget mengalami tekanan darah yang turun gitu ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah banget saya bisa keluar dari situ ya, bisa keluar dari anxiety, bisa keluar dari GERD. Berkat apa teman-teman? Berkat aktivitas ya, berkat aktivitas teman-teman ya, aktivitas. Karena selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan saya bed rest ya, di rumah ngurung diri ya, artinya saya nggak berani keluar rumah karena saya takut.
naik motor pun saya takut pada saat itu, ke masjid untuk sholat berjamaah pun takut ya. Saya berpikir pada saat itu 2 bulan saya sudah istirahat tapi kok tak kunjung sembuh. Saya memberanikan diri untuk mencoba ya, dikit-sedikit saya memberanikan diri mencoba bawa motor, mencoba bawa mobil, bekerja lagi gitu ya. Saya paksain walaupun emang sensasinya ya sama teman-teman, sensasinya sama, keringan sempoyong, tapi saya paksain tetap bekerja, tetap melakukan aktivitas. Karena apa? Ketika saya melakukan aktivitas itu seperti lupa akan sensasi ya. Lain halnya kalau kita berdiam diri, diam di rumah, itu seperti datang terus. Jadi tambah memperparah keadaan ya. Tidak kunjung membaik gitu ya. Bahkan kita udah minum obat, udah minum herbal, tapi tak kunjung membaik gitu ya. Makanya teman-teman yang masih sekarang suka bed rest ataupun nggak berani keluar rumah, yang masih di rumah, yang tidak mau melakukan aktivitas karena asam lambung, saya saranin mulai sekarang coba dilatih teman-teman. Mulai sekarang dilatih melakukan aktivitas apapun. Bahkan ketika kita merasa seperti asam lambung datang gitu ya, kita lakukan aktivitas apa aja yang ringan-ringan biar lupa gitu ya. Karena ibu saya juga sering bilang ya, kalau telepon gitu, Mas udah lupa belum gitu ya. Yang ditanya tuh udah lupa belum, bukan udah sembuh belum ya. Kenapa? Karena nantinya sensasi ini akan hilang dan akan kita lupain ya. Ketika kita lupa karena kita sudah merasa aktivitas kita banyak sehingga pikiran kita menjadi lupa gitu, lupa akan sensasi gitu ya. Karena kalau kita pikirin terus sensasinya, maka sensasi itu akan muncul. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang buat teman-teman yang masih di rumah aja, yang aktivitasnya kurang, mulailah melakukan aktivitas ya teman-teman. Alhamdulillah juga mungkin sekarang banyak teman-teman yang udah mulai membaik ya, bahkan berat badannya udah mulai naik lagi. Alhamdulillah, saya ikut senang dengarnya ya. Semoga akan terus membaik dan bisa sembuh total ya, amin. Mungkin itu saja ya teman-teman ya, sharing saya kali ini karena udah malam. Besok kita lanjut lagi. Mungkin untuk besok saya akan bikin video beberapa cara konsumsi herbal ya, beberapa herbal seperti kunyit, ada angkrik ya, ataupun temulawak atau yang lainnya. Karena banyak sekali yang teman-teman nanyain bagaimana cara bikinnya dan bagaimana cara konsumsinya, bahkan sampai pola makan pun ditanyain ya. Nanti saya mungkin di kesempatan besok saya akan sharing karena ya sekarang udah malam ya, waktunya istirahat. Mungkin itu saja sharing dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.